Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pertemuan kita kali ini yaitu pembahasan latihan soal UTBK SNBT tentang penalaran umum dengan subpokok bahasan pola bilangan, bentuk tabel, dan diagram. Semoga penjelasan dalam video ini dapat bermanfaat, dapat membantu teman-teman ada semuanya sebagai persiapan untuk menghadapi ujian UTBK tahun ini. Dan semoga pula dapat diterima sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Amin. Oke, langsung saja kita mulai tipe soal nomor 1. Silakan disimak sampai dengan selesai. Siapkan juga alat tulis dan kertas coretannya. Kita kerjakan sama-sama dan kita cocokkan jawabannya. Dan biasakan berdoa sebelum belajar. Oke, kita mulai. Berdasarkan gambar berikut, nilai X adalah. Nilai X yang dimaksud adalah ini. Dan cara untuk mendapatkannya, bentukannya adalah gambar yang paling kiri dan gambar yang tengah. Yaitu dengan cara mengoperasikan bilangan-bilangan pada kotak yang di atas ini, supaya diperoleh hasilnya adalah bilangan pada lingkaran di bawahnya. Dan kita akan menemukan polanya, yaitu dengan cara membagi bilangan pada kotak yang di atas, kemudian hasilnya dikalikan dengan bilangan pada kotak di bawahnya. Sehingga diperoleh bilangan yang ada dalam lingkaran ini. Ya. Untuk gambar yang kiri, 24 dibagi 4, hasilnya kan 6. 6 ini kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 18. Cocok kan? Oke, untuk gambar yang tengah, 39 dibagi 13, hasilnya 3. Dikalikan 7, hasilnya 21. Dengan cara yang sama untuk gambar yang kanan, 42 dibagi 3, hasilnya 14. Dikalikan 6, diperoleh 84. Jadi nilai X yang dimaksud adalah 84 dan jawabannya E. Jelas ya? Lanjut ke soal nomor 2. Nilai 22 dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan di luar segitiga P. Dan menggunakan pola operasi aritmetik yang sama, nilai dalam segitiga Q yang paling tepat adalah. Berdasarkan petunjuk soal ini, kita akan mengoperasikan bilangan-bilangan 6, 8, dan 5 ya dari luar segitiga ini untuk mendapatkan hasil 22 ya. Dan polanya 6 dan 5 ini kita kalikan dulu ya, kemudian kita kurangi dengan 8. 6 kali 5 30 dikurangi 8 sama dengan 22. Jelas ya? Nah, dengan pola yang sama untuk segitiga yang kanan, 7 kita kalikan 8 hasilnya 56. Kemudian dikurangi dengan 5 sama dengan 51. Jadi bilangan dalam segitiga Q ini sama dengan 51 dan jawabannya E. Lanjut ke soal nomor 3. Nilai 38 dalam segi 4A adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan di luar segi 4A. Dan menggunakan pola operasi aritmetik yang sama, nilai dalam segi 4B yang paling tepat adalah. Ini mirip dengan soal nomor 2 ya. Untuk segi 4 yang A ini, kita cari pola untuk mendapatkan hasil 38 ini ya. Caranya 3 dan 6 ini kita kalikan, kemudian juga 5 dan 4 kita kalikan, dan hasilnya kita jumlahkan ya. Jadi sama dengan 3 kali 6 ditambah 5 kali 4. 3 kali 6-nya adalah 18, tambah 5 kali 4, 20. 18 tambah 20 sama dengan 38. Cocok ya? Maka dengan pola yang sama untuk yang segi 4B, 4 dan 5 kita kalikan, dan ditambah 3 kali 2. 4 kali 5, 20, ditambah 3 kali 2, 6. Hasilnya 26. Dan jawabannya E. Lanjut tipe soal nomor 4. Nah, tipe soal nomor 4 ini seperti pada soal nomor 3 ya. Hanya pola bilangannya yang berbeda. Nah, untuk segi 4 yang A, kita akan mengoperasikan 24, 5, dan 9 ini supaya hasilnya 91 ya. Dan caranya, 4 dan 9 ini kita jumlahkan dulu. Kemudian juga 2 dan 5 kita jumlahkan. Setelah itu hasilnya kita kalikan ya. Jadi 4 tambah 9, kemudian dikali 2 tambah 5. 4 tambah 9-nya 13, dikali 7, sama dengan 91. Demikian juga segi 4 yang B dengan pola yang sama. 6 dan 6 kita jumlahkan, kemudian dikalikan dengan 4 ditambah 3. 6 tambah 6-nya 12, kali 4 tambah 3, 7. Hasilnya 84. Dan jawabannya adalah D. Jelas ya?
Lanjut ke soal nomor 5. Berdasarkan tabel berikut, bilangan yang tepat untuk mengganti X dan Y adalah. Nilai X dan Y ini dapat kita peroleh dengan mengoperasikan bilangan-bilangan dalam kotak ini. Yang penting polanya teratur ya. Dan cara untuk mendapatkan polanya yaitu kita jumlahkan bilangan pada kotak yang atas dengan bilangan pada kotak di bawahnya ya. Nah, kalau dijumlahkan 9 ditambah 7 sama dengan 16. Berikutnya 7 tambah 18 sama dengan 25. 12 tambah 24 sama dengan 36. 35 tambah 14 sama dengan 49. Kalau kita perhatikan pola bilangan ini merupakan bilangan hasil kuadrat ya. Untuk 16 artinya 4 kuadrat. 25, 5 kuadrat. 36 dari 6 kuadrat. 49 dari 7 kuadrat. Maka bilangan selanjutnya adalah 8 kuadrat sama dengan 64. Ini menunjukkan bahwa X tambah Y sama dengan 64. Dan dari pilihan yang ada, kita cari dua bilangan, kalau dijumlahkan sama dengan 64. Untuk yang A, ini jumlahnya 54, yang B 58, yang C 64. Nah, ini jawabannya yang sesuai ya, yaitu C. Lanjut ke soal nomor 6. Berdasarkan diagram berikut, bilangan yang tepat untuk mengganti X adalah. Nilai X ini dapat kita peroleh dengan cara mengoperasikan bilangan-bilangan dalam lingkaran ini. Ya. Dan cara untuk mendapatkan polanya, yaitu kita jumlahkan bilangan pada bagian atas lingkaran ini. Untuk yang lingkaran bagian kiri, 44 tambah 20 ya. Hasilnya sama dengan 64. 64 ini di akar, hasilnya adalah bilangan yang bagian bawah, yaitu 8. Dengan cara yang sama untuk lingkaran yang bagian tengah, 52 ditambah 69 sama dengan 121. Di akar hasilnya 11 ya. Maka untuk lingkaran yang bagian kanan, 62 ditambah X dan hasilnya kalau di akar adalah 16. Dan ini artinya 16 kalau dikuadratkan sama dengan 256. Dari sini diperoleh nilai X-nya sama dengan 256 dikurangi 62 sama dengan 194 ya. Dan jawabannya adalah E. Lanjut ke soal nomor 7. Angka yang tepat untuk mengisi tempat yang kosong pada tabel berikut adalah. Nah, cara untuk mendapatkan pola yang teratur dengan model soal tabel seperti ini ya, yaitu kita kurangkan kolom yang kedua ini ya dengan kolom yang pertama. Kemudian dijumlahkan dengan kolom ketiga dan hasilnya adalah kolom yang keempat. Untuk baris pertama, 5 kita kurangi dengan 3 ya. Kemudian ditambah 8. 5 kurangi 3, 2 tambah 8. Hasilnya 10. Cocok ya. Nah, baris yang kedua. 4 dikurangi 7 tambah 9. 4 kurangi 7 min 3 tambah 9 sama dengan 6. Maka untuk barisan yang ketiga, kita misalkan dengan X, angka yang ditanyakan ini ya. Jadi X dikurangi 8, kemudian ditambah 11, hasilnya sama dengan 9. Min 8 tambah 11 sama dengan 3. Sehingga diperoleh X sama dengan 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Dan jawabannya C. Lanjut tipe soal nomor 8. Berdasarkan tabel berikut, bilangan yang tepat untuk mengganti X adalah. Bagaimana halnya pada soal nomor 7, kita akan mencari pola bilangan dalam tabel ini, di mana kolom yang pertama, ini kita bagi dengan kolom kedua. Kenapa harus dibagi? Karena kolom kedua ini merupakan faktor dari kolom yang pertama. Ya. Setelah itu dikali dengan kolom yang ketiga. Dan hasilnya adalah kolom yang keempat. Untuk baris pertama, 15 dibagi 3, kemudian dikali 7. 15 bagi 3, 5 kali 7 sama dengan 35. Cocok ya? Oke. Baris yang kedua, 12 dibagi 4 kali 8. 12 dibagi 4-nya 3, dikali 8 sama dengan 24. Berikutnya baris yang ketiga, 10 dibagi 5 kali 14. 10 bagi 5 sama dengan 2, kali 14 sama dengan 28. Jadi X-nya sama dengan 28 dan jawabannya adalah C. Jelas ya? Oke, demikian soal dan pembahasan latihan UTBK SNPT. Semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu teman-teman
agar lolos UTBK tahun ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.